Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat. Jadi tadi sudah melalui protokol kesehatan semua ya. Nah, sesi kita hari ini kan sesi luring tatap muka langsung. Jadi semua sudah diperiksa, semua sudah vaksin. Gak ada yang sakit kan? Jadi aturan main kita sesuai dengan kontrak yang kita pertemuan awal. Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan sakit gitu kan, bisa diperkenankan tidak mengikuti perkuliahan luring ini dari dokter begitu ya. Dan orang tua juga sudah mengizinkan semuanya ya. Terima kasih. Di semua itu sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan di UNIMED, maka kita bisa melakukan perkuliahan luring kita pada hari ini. Baik, pada perkuliahan kita hari ini mata kuliah pengukuran listrik. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengukuran dan kesalahan ukur. Baik, jadi saya mengingatkan kembali untuk daftar hadir ataupun keterangan hadir kalian itu seperti biasa disiapkan di SIDA. Tolong diisi sesuai dengan akun kalian masing-masing, diisikan karena di situ ada keterangannya. Jika terlambat 15 menit maka keterangan untuk hadir di situ sudah tidak ada lagi, maka tinggal keterangan di situ terlambat, izin maupun alfa gitu ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati di awal tadi. Jangan lupa mengisi daftar hadir semua ya. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini, di capaian itu mahasiswa membandingkan alat ukur dan pengukuran listrik. Adapun sub CPNK-nya, mahasiswa mampu menganalisis kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini merupakan konsep-konsep pengukuran, di mana secara konsep pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contohnya gitu ya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja pensil, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Nah, ini klasifikasi dari alat ukur. Alat ukur itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada alat ukur analog dan ada juga alat ukur digital. Jadi untuk alat ukur analog ini, di mana nilai parameter yang diukur ditampilkan dalam bentuk analog, seperti pointer yang dapat dipindahkan dan diukur secara lurus karena paralaks gitu ya. Kemudian untuk alat ukur digital, nilai parameter yang diukur ditampilkan dalam bentuk digital, kesalahan karena konversi kuantitasasi tingkat sinyal tersebut. Jadi sebelumnya saya bertanya, mungkin di sini dari latar belakang pendidikan SMA-nya mungkin tidak sama gitu ya. Ada berapa orang yang berlatar belakang dari SMK? Bisa tunjuk tangan dulu. Yang dari SMK. Yang dari SMA sih saya lagi ya. Ada yang jurusan IPS mungkin? IPA ya. Ada yang dari ekonomi. Baik. Sebelumnya yang dari SMK mungkin sudah seringlah melakukan pengukuran, baik pengukuran listrik maupun pengukuran yang lain. Mungkin untuk yang dari SMA juga saya kira sudah pernah melakukan pengukuran. Contohnya mengukur
menggunakan penggaris gitu kan, atau menggunakan meteran juga sudah digunakan. Jadi, nah kalau seandainya kita menggunakan penggaris itu yang disebut dengan alat ukur analog. Jadi dia tidak ditampilkan tampilan ataupun display itu berbentuk digital tapi analog. Yang skala-skala pada penggaris itu yang ditampilkannya. Jadi kita ukur suatu benda dengan penggaris, dapat kita seberapa besar ukuran dari benda itu ditunjukkan oleh skala yang terdapat di penggaris itu. Itulah disebut dengan alat ukur analog. Jadi kalau untuk listrik, alat ukurnya itu ada juga, contohnya seperti multimeter. Multimeter itu alat ukur yang digunakan. Nah, banyak bisa kita gunakan alat ukur multimeter, baik mengukur tegangan, arus, apalagi kira-kira yang kalian tahu lah. Multimeter digunakan untuk mengukur apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tahu silakan angkat tangannya. Ya silakan. Mengukur tekanan listrik, Terus, mengukur tegangan, arus, sama tegangan AC DC, arus listrik AC DC. ya baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Nama saya Endro Dewa. Endro ya. Terima kasih banyak, terima kasih Endro, itu benar yang dibilang si Endro. Jadi multimeter ini salah satu di antara beberapa alat ukur dalam kelistrikan yang kita gunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, baik itu besaran arus, tegangan maupun hambatan. Jadi untuk mengukur komponen-komponen elektronika lainnya bisa juga digunakan alat ukur multimeter ini. Nah, misalnya kalau untuk hambatan, apa komponen hambatan? Kalau di listrik, yang tahu silakan. Ya silakan. Siapa namanya? Rizky. Ya silakan Rizky. Hambatan apa nama komponen? Resistor. Ya benar, resistor. Jadi semua udah tahu resistor, bentuk resistor udah tahu. Ini resistor itu. Biasanya resistor itu kan ada dia kode-kode warnanya, ada bentuk gelang-gelang di badan resistor tersebut. Jadi resistor itu bisa kita ukur, bisa kita melakukan perhitungan dari kode-kode warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Jadi ada ketetapan-ketetapannya, warnanya misalnya hitam, urutan warna-warna resistor itu ada hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih gitu ya. Jadi ada toleransinya juga, resistor itu ada 1% gitu kan. Jadi untuk pengukuran resistor bisa digunakan menggunakan alat ukur multimeter tadi. Selain bisa kita bandingkan juga, seandainya nanti ada pengukuran menggunakan multimeter, misalnya 330 ohm, nanti seharusnya warnanya apa itu kalau 330 ohm? Ya, coba tunjukkan gitu. Bisa diapakan? Digambarkan dulu, coba silakan. Gambarkan aja. Jadi seandainya kan, bila kita ada ini ataupun gelangnya kan, kita tetapkan aja yang ada 4 kode warna pada badannya, ada juga yang 5. Ini resistor. Besar resistor itu misalnya diukur 330 ohm. Jadi seharusnya 330 ohm ini berapa ataupun warna apa di cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga, dan cincin keempat. Silakan, ada yang bisa bantu saya? Silakan. Apa kalaupun salah nanti kalau tinggal minta, silakan dulu. Sama-sama bisa kita diskusikan. Untuk di sini pertama dia berwarna orange. Ya. Di sini juga orange. Ya. Dan di sini juga. Dan di sini tidak berwarna. Tidak keluar. Oke, silakan. Ada yang lain bisa berikan masukan? Ada kira-kira? Nah, dari warna-warna inilah, kenapa bisa di sini ditentukan si Indro tadi ada orange, hitam, dan tidak berwarna? Ada bisa bantu saya untuk menjelaskan itu?
Kenapa di sini dibuat seperti ini? Silakan, mungkin dari SMK mungkin lebih familiar, lebih sering melakukan. Tidak menutup kemungkinan dari SMA juga pernah dipelajari soal itu. Mungkin karena yang dari latar belakang SMK sering menjumpai ini kan di laboratorium. Ada? Silakan. Orange itu berapa orange? 3. Jadi kita tentukan dulu. Pertama, warnanya apa? Enggak. Yang kuning warna pertama itu warnanya apa? Hitam. Hitam 0 gitu ya. Artinya ini kan cincin pertama, cincin kedua 0 juga ya. Cincin ketiganya 0 juga. Habis hitam coklat. Cincin pertama berarti 1, cincin kedua 1, cincin ketiga 1. Di 10 Pak. Tulis coklat merah 2, cincin keduanya 2, ini 10 pangkat 2 ya. Garis merah orange. Sini 3, ini 3, ini 10 pangkat 3. Tulis orange kuning 4, 10 pangkat 4. Tulis kuning hijau 5, 10 pangkat 5. Hijau biru 6, 10 pangkat 6. Biru ungu 7, 10 pangkat 7. Ungu habis ungu 8, 10 pangkat 8. Situ putih 9 ya. 10 pangkat 9. Habis putih emas berapa di sini? 0. Sini 10 pangkat 1. Berarti di sini cincin keempat ya. Toleransi ada di sini kan? Di sini berarti 10 pangkat minus 1 ya. Di sini berapa? Ini 0,10 pangkat minus 1. Sini emas 5%. Emas mal. Ini sini 10%. Itu tanpa warna ya. Berapa di sini? 0 di sini. 0 di sini. Sini berapa lagi toleransinya? 20%. 20%. Jadi karena di sini tadi orange di sini 3 kan? Jadi 3. Ini orange lagi 3 lagi. Ini pengalinya nih ya. Nah, yang di cincin 3 ini pengalinya, berarti dikali. Jadi karena di sini hitam, berapa di sini harusnya? 0 kan? Sini 0.
Jadi itulah dia hasilnya, makanya 330 ohm. Kalau seandainya kita ganti 560 K ohm, ada yang bisa bantu saya berapa di sini harus warnanya? 560 K ohm, berapa warnanya di sini? Warna apa aja seharusnya tampil di sini? Ada nih 5 lagi hijau, 6 biru. Jadi kalau dia ini kali berapa ini? 1000. Kalau 1000 berarti 56.000. Ini kan 560.000 kan? Kita minta 560.000. Kalau di sini kalian letakkan, kalau kalian 1000 berarti letakkan orange kalian kan? Kalau seandainya diletakkan orange maka 56.000. Harusnya meletakkan kuning. Ini kan kali 10 pangkat 4, berarti 10.000 kan? Oke, di sini 560.000. Itulah dia nanti melakukannya. Jadi kalau kita ini kan melakukan perhitungan dengan kode-kode warna. Tapi kalau dengan multi tester kita bisa melakukan pengukuran pada komponen di kaki. Ya, komponen dari 2 kaki ini, dari komponen resistor ini. Di situ kita letakkan probe-nya nanti. Pengukurannya bisa dilakukan secara terbalik karena komponen resistor ini tidak ada polaritasnya. Jadi ada komponen aktif, komponen pasif, ada dimensi polaritas. Jadi kalau seandainya di situ komponennya ada polaritas, tidak bisa kita melakukan pengukuran secara terbalik. Pemasangan pada rangkaian juga tidak boleh kita lakukan secara terbalik karena bisa terbakar, polaritasnya berbeda. Itu dia. Jadi kita lanjut untuk karakteristik alat ukur. Jadi ada model umum alat ukur sederhana, itu yang diukur diwakili oleh variabel fisik yang dapat diamati, itu kita simbolkan dengan X lah, misalnya berat. Kemudian variabel pengukuran fisik seperti gaya yang dapat dideteksi oleh sensor. Di sini ada sensornya mengubah input variabel fisik menjadi variabel sinyal. Sensor bisa dalam bentuk listrik ataupun mekanik. Kemudian ada variabel sinyal dapat dimanipulasi dalam sistem transmisi dan ada bentuk tampilannya. Itu variabel sinyal menjadi analog ataupun digital. Output yang diamati dalam pengukuran seperti yang di sini gambarnya. Jadi kalau tadi sini X-nya di dalam pengukuran fisiknya, jika kita ingin mengukur berat atau di sini, jadi ada hasil pengukuran di mana proses-prosesnya itu ada sensor, kemudian ditampilkan dalam bentuk tampilan seperti ini. Jadi kalau dia tampilannya masih dalam bentuk angka ataupun jarum seperti ini, nilai disebut dengan analog tadi. Kalau digital tinggal menampilkan dalam bentuk angka-angka saja ya. Jadi seperti itu dia. Kemudian karakteristik dasarnya, ada 2 karakteristik dasar untuk pemilihan alat ukur. Untuk ukuran khususnya itu 1 karakteristik statis, yaitu dia dimana mengukur proses yang tidak berubah. Contohnya pengukuran berat motor tadi itulah salah satu untuk mengukur proses yang tidak berubah atau statis. Ada juga karakteristik dinamis bergerak, yaitu mengukur proses yang dapat berubah. Kira-kira kalau kita mengukur dinamis, apa contohnya yang kita ukur dinamis itu? Bisa lainnya? Kecepatan ada lagi kira-kira yang bisa kita ukur secara pengukuran dinamis, karakteristik dinamis. Tadi siapa namanya? Rehat. Oh. Ya, kecepatan. Selain kecepatan, kalau kita di elektro, kira-kira pengukuran
untuk karakteristik dinamis. Contohnya apa? Ya, karena arus itu kan bergerak ya terus kan. Tahanan statis ya. Memang ada juga tahanan yang berubah. Ada komponen juga, komponen yang merubah besar tahanan itu. Ada yang tahu kira-kira apa itu komponen ini? Ya silakan. Potentiometer. Ya, potensio. Ada potensio. Potensio itu biasa digunakan di mana potensio itu? Radio. Ya, radio. Jadi potensio ini komponennya itu untuk mengubah besar ataupun volume suara. Kira-kira yang menggunakan potensio. Itu juga kita gunakan potensio. Jadi biasanya digunakan pada peralatan-peralatan elektronika. Jadi yang diputar-putar itu adalah potentiometer. Tapi kalau untuk mengatur tuning radio kan diputar-putar juga itu kan, mengatur tuning. Misalnya kita pengen ke frekuensi berapa, misalnya 88 MHz, itu kita pengen ke 103 MHz, itu komponen apa? Kan diputar juga itu kan. Apakah itu potensio juga atau ada yang lain komponennya? Ada yang tahu? Jadi kalau untuk berbeda memang untuk mengganti atau mengubah frekuensi itu ya, varpo biasa yang kita gunakan di situ, kondensator bisa menangkap sinyal berdasarkan frekuensi kita inginkan. Jadi kalau untuk volume tadi itu kita gunakan tahanan yang dapat diubah-ubah, namanya potensi, digunakan dalam listrikan. Jadi untuk perhitungan yang terlampau besar, yang terlalu besar lah kita katakan, mungkin tidak bisa kita lakukan perhitungan secara manual. Jadi kita perlu melakukan alat bantu lain seperti menggunakan statistik ini. Jadi kita tidak bisa menghitung tingkat, apalagi ilmu kita hitung itu atau mau kita ukur itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak bisa kita lakukan dengan secara manual, maka kita menggunakan alat ukur seperti statistik ini. Itu untuk contoh yang ketiga. Jadi untuk tipe lain dari kesalahan itu ada pengaturan nol. Itu pembacaan boleh membaca nol, tapi sebenarnya tidak nol. Kemudian kesalahan penguatan itu amplifier secara luas digunakan dalam alat ukur, kalibrasi secara berhati-hati adalah diperlukan, dan kesalahan pemrosesan dalam alat ukur modern berisikan peralatan proses yang kompleks, biasanya dihubungkan dengan A per D ini, di mana memperkenalkan kesalahan kuantitas dan program proses itu. Jadi sebenarnya di dalam pengukuran ini kalibrasi yang perlu kita lakukan pertama sekali. Artinya kalibrasi itu kita menerap, kita tengok dulu alat ukur itu posisinya pada awal itu di posisi titik nol atau enggak. Kalau dia tidak di posisi nol, kita perlu lakukan pengkalibrasian ataupun peneraan. Peneraan itu kita, kalau seandainya alat ukur kita tadi yang analog, posisi jarum penunjukan itu harus di skala 0, posisi 0. Karena kalau kita mulai pengukuran itu di skala misalnya 1, kita ukur pengukuran itu misalnya terukur, kita mengukur hambatan dari resistor, terukur di situ 330. Karena dia dimulai dari 1 kan nggak jadi 330 lagi jadinya. Sebenarnya kan hasilnya bukan 330 kan. Itulah perlu kita lakukan peneraan ataupun kalibrasi. Jadi kalian nanti kalau melakukan pengukuran lihat dulu alat ukurnya pas tidak posisi awalnya. Penunjukan jarum penunjukan itu di skala 0 atau tidak. Tapi digital pun, kalau digital jarang dijumpai ya, sering main analog seperti itu dia.
Nah, ini untuk analisis statistik kesalahan dalam pengukuran. Contoh duanya, jadi dapat kita lihat di sini, nilai tegangan yang diharapkan melalui tahanan adalah 90 volt, tapi pengukuran menunjukkan nilai 89 volt. Itulah kesalahan mutlaknya, B persentase kesalahannya, C akurasi relatif, dan D persentase akurasinya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti ini. Dapat kita dari soal tadi kita ketahui besar YN itu 90 ya, biasanya 89. Maka dari rumus yang sudah kita ketahui tadi, kesalahan mutlak itu E 90 dikurang 89 itu 1 volt. Kesalahan mutlaknya. Untuk persentase kesalahannya sesuai dengan rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi, di mana YN kurang XN per YN dikali 100%, di mana hasilnya itu 90 dikurang 89 per 90 dikali 100%, maka dapat persentase kesalahan itu sebesar 1,11%. Dan akurasi relatifnya dengan persamaan A sama dengan 1 dikurangi YN kurang XN secara mutlak dibandingkan dengan YN, maka A sama dengan 1 dikurang 90 dikurang 89 per 90 sama dengan 1 dikurang 0,011, maka hasilnya 0,989. Dan persentase akurasi relatif itu adalah A sama dengan A dikali 100% itu 0,9889 dikali 100 sama dengan 98,89%. Jadi inilah penyelesaian dari soal yang ada tadi. Kira-kira sampai sini ada yang kita diskusikan. Seperti biasa kegiatan kita ini, setiap mata kuliah ada 6 tugas gitu ya. Ada tugas rutin, CDR, CCR, rekayasa ide, riset, dan proyek. Jadi untuk materi ini juga ada tugas rutinnya. Di tugas rutin itu seperti ini. Coba silakan diselesaikan dulu contoh tugas rutin dengan menggunakan materi tadi. Bisa dimanfaatkan contoh soal tadi untuk menyelesaikan tugas rutinnya. Untuk mengerjakan tugas rutin tadi, coba sampai bisa untuk yang A-nya. Ya, silakan saja. Berikutnya yang dia, ya silakan. Satu namanya, Fahmi. Oke, jadi kelompok 1 presentasi di minggu depan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan, bisa kita buat diskusinya baik melalui media WhatsApp group maupun SIGDA, bisa dibuka nanti forum diskusinya. Jadi untuk minggu depan itu nanti ada pembahasan mengenai jenis-jenis alat ukur di kelompok pertama, nanti yang membahas tentang itu. Kita lakukan nanti diskusinya itu ya. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya sudah sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan hari ini dapat kalian terapkan dan manfaatkan. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.